Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Derati VVTO Channel. Selamat menyaksikan. Hai, sahabat YouTube Derati VVTO Channel. Kali ini kami akan membahas seputar Wangchul atau Lembak, yaitu profil dan budaya masyarakat Lembak dan sekitarnya, yang berada di wilayah Kabupaten Renjang Lebong, Provinsi Bengkulu. Untuk mendukung kami agar selalu berkarya dalam budaya dan sejarah, agar dapat memberikan subscribe, suka dan bagikan ke media sosial teman-teman. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, di mana setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda pula. Begitu juga halnya dengan masyarakat Bengkulu. Selanjutnya, masyarakat Bengkulu ini kalau ditilik dari segi bahasanya dapat dibedakan atas beberapa etnis, yaitu Serawai, Renjang, Melayu, Enggano, Muko-Muko, Pekal, Kaur dan masyarakat Lembak. Masyarakat Lembak atau juga yang dikenal dengan suku Lembak yang merupakan bagian dari masyarakat Bengkulu, tersebar di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan Kota Bengkulu. Sebagian berada di Kabupaten Rejang Lebong, terutama di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Kelingi dan Kota Padang, dan juga berada di daerah Kabupaten Kepahiang seperti di Desa Suro Lembak. Secara umum, antara masyarakat Lembak tidak jauh berbeda dengan masyarakat Melayu umumnya, namun dalam beberapa hal terdapat perbedaan. Jika ditinjau dari segi bahasanya, antara masyarakat Lembak dengan masyarakat Bengkulu Kota Pesisir, terdapat perbedaan dari segi pengucapan katanya, di mana masyarakat Bengkulu kata-katanya banyak diakhiri dengan huruf O, sedangkan masyarakat Lembak banyak menggunakan huruf E. Di samping itu, dalam beberapa hal ada juga yang berbeda cukup jauh. Masyarakat Lembak seperti juga masyarakat Bengkulu umumnya adalah pemeluk agama Islam, sehingga budayanya banyak bernuansakan Islam. Di samping itu masih ada pengaruh dari kebudayaan lainnya. Kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat pendukung dapat berwujud sebagai komunitas desa, kota, sebagai kelompok kekerabatan, atau kelompok adat yang lain, bisa menampilkan suatu corak yang khas yang terutama terlihat oleh orang luar yang bukan warga masyarakat bersangkutan. Kuncharaningrat, 1983, mengungkapkan bahwa corak khas suatu kebudayaan menghasilkan suatu unsur yang kecil berupa suatu unsur kebudayaan fisik dengan bentuk yang khusus, atau karena di antara pranata-pranatanya ada suatu pola sosial yang khusus, atau dapat juga karena warganya menganut tema budaya yang khusus. Corak khas suatu kebudayaan yang ada pada sekumpulan masyarakat itu kita katakan suku bangsa. Untuk lebih jelas dapat dilihat seperti daerah Provinsi Bengkulu terdapat berbagai suku bangsa yang memiliki corak budaya yang khas seperti suku Lembak, Renjang, Serawai, Enggano, Pekal, Muko-Muko, Melayu dan lain-lain. Di masing-masing suku bangsa tersebut, masyarakat penduduknya terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Masing-masing suku bangsa tersebut biasanya menempati daerah kebudayaan, culture area, yang memiliki kebudayaan yang masing-masing mempunyai beberapa unsur yang mencolok. Ciri-ciri yang dapat dijadikan alasan untuk mengklasifikasikan tidak hanya berwujud kebudayaan fisik, seperti misalnya alat-alat berburu, bertani, senjata, bentuk ornamen perhiasan, bentuk tempat kediaman, melainkan juga kebudayaan yang lebih abstrak dari sistem sosial atau sistem budaya, seperti unsur-unsur organisasi kebudayaan, upacara keagamaan, upacara perkawinan, cara berpikir dan sebagainya. Suku Lembak adalah suku asli di Bengkulu. Ada 4 alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai alasan bahwa suku Lembak adalah suku asli di Bengkulu, yaitu 1. Suku Lembak mempunyai sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Sungai Hitam dengan rajanya Singaran Pati yang bergelar Aswanda. 2. Mempunyai wilayah yang jelas. 3. Mempunyai bahasa yang khas. Dan 4. Memiliki kebudayaan baik fisik maupun non-fisik berupa kesenian. Patik tidak dapat meloloskan diri, maka Patik menikamnya terlebih dahulu, lalu ia mati. Maka orang pedusunan sepakat mengatakan Patik sudah melakukan 2 kesalahan. Lalu Patik dihantar kepada Sultan Palembang, mendapat hukuman menjadi budak Raja Es. Suku Lembak saat ini suku Lembak adalah suku asli Kota Bengkulu. Suku lain adalah Melayu Bengkulu. Masyarakat Lembak tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kota Bengkulu. Sebagian besar tinggal di Kecamatan Gading Cempaka, yaitu Kelurahan Jembatan Kecil, Panorama, Dusun Besar dan Jalan Gedang. Di Kecamatan Selebar meliputi Desa Pagar Dewa, Sukarami, Pekan Sabtu, Betungan, dan Desa Kandang. Di Kecamatan Teluk Segara meliputi Kelurahan Sukamerindu, Desa Tanjung Agung, Tanjung Jaya,
Semarang, dan Surabaya. Sebagian besar juga tinggal di wilayah pemakaran dari kelurahan dan desa tersebut. Di sekitar kota Bengkulu, suku Lembak tinggal hampir di semua desa yang ada di Kecamatan Talang 4, Karangtinggi, Taba Penanjung dan Pondok Kelapa. Di Renjang Lebong masyarakat Lembak banyak mendiami Padang Ulak Tanding, Kota Padang dan Sindang Kelingi, Binduriang, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir dan Sindang Dataran. Bahkan sebagian besar masyarakat kota Lubuk Linggau adalah masyarakat Lembak. Di Kepahyang masyarakat Lembak diperkirakan mencapai 15% dari penduduk kabupaten tersebut. Dari sisi adat istiadat antara masyarakat Bengkulu dan masyarakat Lembak terdapat kesamaan dan juga perbedaan, di mana ada hal-hal yang terdapat dalam masyarakat Bengkulu tidak terdapat dalam masyarakat Lembak, begitu juga sebaliknya, termasuk di dalamnya adat dalam rangkaian upacara perkawinan dan daur hidup lainnya. Dalam hubungan ini penulis ingin mengungkapkan adat dalam rangkaian upacara-upacara mulai dari lahir, remaja, perkawinan, hingga kematian yang ada dalam masyarakat Lembak atau dikenal dengan istilah daur hidup, kegiatan adat istiadat sejak proses kelahiran hingga meninggal. Namun demikian, dalam kehidupan suatu masyarakat tidak terlepas dari interaksi, sehingga masyarakat sebagai suatu sistem sosial senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai pengaruh baik internal, eksternal maupun lingkungan yang dikenal dengan pengaruh modernisasi. Begitu juga halnya adat istiadat bukanlah sesuatu yang statis tetapi berkembang mengikuti perkembangan peradaban manusia, sehingga sedikit banyaknya juga mengalami pergeseran. Demikian video singkat ini agar dapat memberikan manfaat bagi teman-teman atas informasi seputar kebudayaan dan sejarah di wilayah Lembak dan sekitarnya, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe dan bagikan ke media sosial teman-teman jika menyukai video ini.